Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadiruna inni usikum wa nafsi bi taqwallahi was sam'i wat tha'ah. Fattaqullaha haitsu ma kuntum haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fastami'u wa ansitu liqawli rabbikum azza wa jalla la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di waktu khutbah yang singkat ini kita akan membahas satu atau dua ayat dari surat Ibrahim, surat ke-14, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya yakin kita semua sudah familiar, sudah terbiasa mendengarkan ayat ini. Allah mengatakan wa idz ta'adzana rabbukum, dan ketika Tuhanmu, ketika Rabbmu mengazankan atau mengumandangkan la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kamu bersyukur sungguh pasti aku akan tambah. Ayat ini sudah sering kita dengar, tapi kita perlu ulang kembali dan kita pelajari kembali tentang bagaimana ayat ini atau konteks dari ayat ini. Ayat ini adalah ucapannya Nabi Musa alaihissalam pada awalnya yang Allah abadikan. Jadi kalau kita baca utuh ayat ini mulai dari ayat sebelumnya, ayat ke-6, Allah bicara tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, dan ini kisah bagian akhir dari kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa merupakan kisah yang sangat banyak disebutkan dalam Quran, dan nama Musa sendiri alaihissalam itu nama yang paling sering disebut dalam Quran. Artinya apa kata ulama? Kisah Nabi Musa adalah kisah yang paling sering disebutkan dalam Quran. Artinya semua pelajaran dalam kisah Nabi Musa itu adalah pelajaran berharga yang bisa digunakan, bisa dipakai, bisa diambil ibrahnya kapanpun, di zaman manapun, dalam keadaan apapun. Artinya kisah Nabi Musa alaihissalam itu adalah kisah yang long lasting. Di zaman manapun, generasi manapun, ayat ini sudah bertahan 1400 tahun usianya, dari sejak pertama dia diturunkan. Dan selama 1400 tahun kisah Musa alaihissalam menjadi panduan bagi umat Islam. Dan ketika ayat ini turun pun, yang pertama kali mengambil kisah Nabi Musa sebagai panduan adalah Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW. Artinya kisah Nabi Musa memberikan pembelajaran untuk kita yang bisa menjadi panduan hidup kita di zaman manapun, di momen manapun, di negeri manapun, pada waktu yang bagaimanapun. Dan salah satu kisah itulah kisah bagian dari akhir kisah Nabi Musa alaihissalam, yaitu ketika Nabi Musa membebaskan masyarakatnya atau Bani Israel. Bani Israel nama masyarakat Nabi Musa, dibebaskan dari cengkraman kekuatan Fir'aun. Jadi kalau kita baca konteksnya, di Mesir pada hari itu ada dua masyarakat besar. Satu masyarakat Mesir asli keturunan Fir'aun atau Fir'aun dan saudaranya. Yang kedua masyarakat kelas 2 yang disebut dengan Bani Israel. Bani Israel itu anak dari Nabi Yakub. Dan kalau kita baca kisahnya Nabi Yusuf itu bukan orang Mesir yang kemudian menjadi menteri di Mesir. Nabi Yusuf putra dari Nabi Yakub, dan Yakub dalam Quran juga disebut dengan kata Israel. Maka dari anak keturunan Nabi Yakub yang berkembang itulah di Mesir yang menjadi nama Bani Israel. Jadi ada dua masyarakat besar. Satu masyarakat Mesir asli yang mana Fir'aun dari mereka, yang kedua masyarakat Bani Israel. Dan karena masyarakat Mesir asli sudah hidup dan Fir'aun adalah rajanya, masyarakat kelas 1 adalah masyarakatnya Fir'aun atau Fir'aun dan keluarganya. Dan Bani Israel menjadi masyarakat kelas 2. Dengan kata lain, terjadi rasisme atau terjadi tindakan yang ada kelompok kelas 1, ada kelompok kelas 2-nya. Ada kelompok yang dihormati, ada kelompok yang diperbudak. Itu terjadi.
Dan itu bukan hal yang baru di sebuah negara. Hari ini itu pun berulang. Ada kelompok suku tertentu yang lebih mulia dari suku yang lain. Itu sudah barang lama, bukan barang baru. Ada orang yang menyimbolkan kemuliaan dirinya dengan suku tertentu, itu bukan barang baru. Quran sudah kisahkan itu, dan ada kisah yang lebih dahsyat dari itu. Fir'aun menganggap masyarakatnya, sukunya, suku yang lebih mulia daripada Bani Israel. Maka tumbuh besarlah Bani Israel di dalam cengkeraman Fir'aun, kekuasaan Fir'aun. Dan Fir'aun punya kekuasaan yang luar biasa. Mungkin tidak ada dalam sejarah manusia seorang penguasa sangat kuat. Dan Fir'aun tidak saja sangat kuat, dia sangat jenius. Saking kuat dan jeniusnya, dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Hari ini ada penguasa yang sangat jahat, misalnya di Uighur di Cina sana, dia hanya sebatas melarang umat Islam untuk beribadah, atau dia mencegah umat Islam untuk menyembah Tuhannya, masih sampai situ. Tapi Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang tinggi. Ini sungai Nil mengalir di bawah kaki saya, semua pemimpinan dia. Artinya di masa itu kerajaan paling kuat itulah kerajaan Fir'aun. Atau bisa jadi Fir'aun satu-satunya kerajaan di zaman itu. Tidak ada kerajaan yang sekuat Fir'aun. Karena kalau ada sebuah negara, presidennya mengklaim dirinya sebagai Tuhan, dan ada negara lain yang sama kuatnya dengan negara itu, maka presidennya jadi bahan mainan bagi rakyatnya. Tuhan, kenapa ada yang lain lebih kuat dari dia? Tapi kalau ada seorang presiden, seorang raja mengklaim diri sebagai Tuhan, maka kemungkinan besar Fir'aun menguasai teritorial yang sangat besar di hari itu. Dan Quran gambarkan itu. Allah mengatakan wa fir'auna dzil autad. Fir'aun yang mempunyai autad. Kata watdun digunakan oleh Quran juga untuk kata gunung. Wal jibala autada. Artinya apa? Teritorial kekuasaan Fir'aun tidak di satu tempat saja, tapi kemana-mana. Yaitu hari ini para arkeolog menemukan piramid di beberapa tempat sampai di Amerika Latin sana. Artinya ada kekuasaan yang sangat besar yang dimiliki Fir'aun. Dan manusia kalau tidak punya iman pada Allah, semakin dia berkuasa semakin merusak dia. Semua kekuatan kata orang cenderung korup, cenderung merusak. Dan kekuatan yang absolut kalau tidak punya iman itu pasti merusaknya absolut. Dan itu dibuktikan oleh Fir'aun. Yang dilakukan Fir'aun adalah dia menyiksa Bani Israel. Dia menghormati warga keturunan dia, tapi ada warga pendatang, warga Bani Israel itu dia siksa dan dia perbudak di situ. Dan Nabi Musa alaihissalam lahir dari masyarakat Bani Israel itu. Dan singkat cerita, Nabi Musa berhasil membebaskan masyarakat Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun, yang mereka disiksa, diperbudak, hidup tidak seperti manusia yang normal. Dan kata Nabi Musa alaihissalam, Allah kisahkan di sini di ayat yang ke-6. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'aun. Ketika Musa berkata pada kaumnya, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian ketika Allah selamatkan kalian dari keluarga Fir'aun. Bagaimana jahatnya keluarga Fir'aun? Yasumunakum su'al 'adzab. Mereka menyiksa rakyatnya dengan siksaan yang sangat pedih. Jadi pemerintah yang menyiksa rakyat itu bukan barang baru hari ini. Udah ada di zaman Fir'aun. Jadi semua orang yang berkuasa belajarlah kepada Fir'aun, kata Allah. Karena sekuat apapun Fir'aun, habis dihancurkan oleh air. Kita tahu air dalam Quran disebut sebagai sumber kehidupan. Bagi Fir'aun air itu kematian. Hal yang menjadi kehidupan bagi penguasa yang terkuat di zaman itu jadi kematian. Belajarlah dari kisah Fir'aun. Sekuat apapun dia, ditelan oleh air yang menjadi sumber kehidupan. Dan Nabi Musa mengatakan pada kaumnya, Fir'aun itu yasumunakum su'al adzab. Fir'aun itu menyiksa dengan azab yang sangat pedih. Siksaan Fir'aun itu sangat pedih. Allah mengatakan, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun itu menyembelih anak-anak kalian. Kata yudzabbih bukan menyembelih lebih tepatnya. Kalau yadzbah itu menyembelih. Kalau yudzabbih itu membantai. Semua bayi disusun di satu medan, satu tempat, dan digiling dengan traktor sekalian. Itu yudzabbih. Dan itu yang dilakukan Fir'aun. Fir'aun tahu bahwa kekuasaannya suatu saat, karena dia pernah bermimpi bahwa kekuasaannya akan dihabiskan oleh salah satu anak dari Bani Israel. Dan dia takut dengan itu. Dia tanyakan kepada penyihirnya. Kata penyihirnya, hati-hati dengan itu. Dan akhirnya dia keluarkan kebijakan. Dia bunuh semua anak laki-laki. Masalahnya kalau dibunuh semua anak laki-laki yang lahir, dia tidak punya budak. Negara tidak punya kekuatan, karena sumber kekuatan laki-laki. Akhirnya dia desain anak laki-laki yang hidup di tahun ini dibunuh semuanya, yang hidup di tahun depan dibiarkan hidup. Jadi dia seimbangkan dengan cara membiarkan hidup setengahnya dan mematikan sebagiannya. Dan itu yang dilakukan, dan Allah abadikan semua kekejaman Fir'aun itu. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan mereka membiarkan hidup perempuan kalian. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan yang demikian itu ujian dari Tuhan kalian. Jadi bagaimanapun keadaannya Fir'aun,
bagi kita rakyat, bagaimanapun keadaan negeri ini rusaknya minta ampun, Masya Allah. Tapi yang kita perlu tahu di balik itu semua, itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang kalau kita menghadapi dengan cara yang benar, maka Allah berikan kebaikan pada kita. Dan kalau kita menghadapi dengan cara yang salah, negeri ini tetap tidak akan berubah. Tapi kalau kita hadapi dengan cara yang salah, tidak ada kebaikan apapun bagi kita di dunia dan di akhirat. Kita tidak bisa milih kita lahir di negeri yang mana. Kita tidak bisa milih kita lahir dalam kondisi pemerintah yang seperti apa. Nabi Musa juga tidak milih ketika lahir dalam pemerintah seperti Fir'aun itu. Dan Allah kisahkan kejamnya Fir'aun pada saat itu. Kemudian kisah ini terjadi setelah masyarakat Bani Israel dan Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Yang kisahnya sangat melegenda, bukan saja di masyarakat muslimin, bahkan juga non-muslim. Ketika Nabi Musa lari menyeberang laut, lautnya terbelah. Kata Allah, pukulkan tongkatmu Musa. Musa pukulkan tongkatnya, terbelah laut. Maka larilah Musa dan segenap Bani Israel menyeberangi laut tersebut. Dan ketika mereka sudah sampai di ujung satu lautnya, pasukan Fir'aun mengejar mereka, dan Allah satukan kembali laut itu, dan Fir'aun dengan bala tentaranya mati di tengah laut. Dan selamatlah Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel. Tapi mereka belum selamat total, karena masalah baru muncul. Karena mereka adalah masyarakat yang lari dari negerinya sendiri. Mereka tidak bawa bekal, tidak bawa apa-apa. Dan yang lari itu bukan sekumpulan masyarakat, bukan satu RT, 2 RT. Itu satu umat yang sangat besar, Bani Israel. Artinya umat yang lari itu bersama Nabi Musa, itu ada orang tua, ada orang muda, ada laki-laki, ada perempuan, ada bayi, ada ibu hamil, ada orang sakit, ada orang cacat, ada orang sehat. Segala macam manusia berkumpul di sana, dan mereka terdampar di pinggiran laut. Yang kalau ke depan itu padang pasir semua, dan kalau mereka melihat ke belakang itu lautan semua. Artinya mereka belum total selamat. Dan Bani Israel adalah masyarakat, umat yang Allah berikan nikmat banyak sekali untuk mereka, tapi mereka tidak bisa apresiasi nikmat tersebut. Anak-anak kita yang tumbuh dengan banyak sekali nikmat diberikan oleh bapaknya, dan dia tidak belajar untuk mengapresiasi, itu anak akan besar dan akan menjadi monster yang akan makan bapaknya nanti. Bani Israel adalah umat yang tumbuh dengan banyak sekali nikmat dari Allah, banyak sekali nabi dari Bani Israel, banyak sekali. Ada ratusan nabi, itu dari keturunan mereka. Dan Allah berikan nikmat untuk mereka luar biasa banyaknya. Tapi orang yang biasa menerima nikmat tapi tidak pernah belajar bersyukur, apapun bentuk keadaan yang mereka terima, mereka selalu melihat celah untuk komplain. Mereka melihat celah negatif dari semua keadaan, sepositif apapun. Dan itu terjadi di masyarakat Bani Israel. Ketika sudah lepas dari cengkeraman Fir'aun, Bani Israel mulai komplain. Wahai Musa, oke, kita selamat dari Fir'aun. Terus apa? Kita terdampar di padang pasir, di belakang kita lautan, air laut tidak bisa diminum. Dan di depan kita padang pasir tandus, apa yang kita bisa makan? Dan hari ini bersama kita ada banyak sekali umat manusia Bani Israel di sini. Ada yang tua, ada yang muda, miskin, kaya, macam-macam. Ini bagaimana nih? Kita selamat dari mulut buaya tapi masuk kandang harimau. Kemudian ketika itu Nabi Musa mengatakan kepada mereka, "Uzkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ini pembelajaran syukur yang pertama. Jadi kalau ayat ini kita kenal dengan ayat syukur, dan kita biasa merasakan bahwa, kita biasa memikir bahwa syukur itu hal yang kita lakukan ketika bahagia, tapi konteks ayat ini tidak begitu bahagia. Mereka masih dalam keadaan kelaparan, masih di ambang kematian, dan yang disampaikan Nabi Musa adalah Nabi Musa naik ke atas panggung bicara kepada masyarakatnya, dan Nabi Musa mengatakan, "Wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Musa tidak mengatakan untuk bersabar. Nabi Musa mengatakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengatakan, sungguh jika kalian bersyukur, sungguh pasti aku akan tambah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita hidup di zaman di mana syukur itu hal paling terakhir yang kita lakukan. Kalau bisa pertama kali kita lakukan adalah komplain, kita akan komplain. Dan hari ini kita hidup di zaman yang semuanya, seisi-isinya komplain. Semua kenikmatan dan kemudahan teknologi yang Allah berikan kepada kita hari ini, dan kita masih hidup dan terobsesi untuk komplain. Para pekerja komplain dengan pekerjaannya, bahkan para penganggur berharap bisa bekerja seperti mereka. Semua orang, seorang bapak dan ibu komplain dengan anak-anaknya. Berapa banyak orang tua yang berharap diberikan keturunan belum Allah berikan. Kita hidup terus-terusan, continue, komplain, dari komplain ke komplain, komplain ke komplain. Kita buka marketplace untuk belanja, dan pertama kita cek adalah apa komen orang di situ, dan isinya komplain semua. Dan sadar atau tidak, kita dididik oleh zaman yang mana rasa syukur itu habis. Dan ayat ini mengajarkan kepada kita untuk bersyukur bukan saja ketika nikmat, tapi syukur itu pun perlu dikeluarkan, perlu dihadirkan bahkan ketika sulit. Dan Nabi Musa mengatakan, "Uzkuru ni'matallahi 'alaikum." Syukur pertama adalah dengan kita ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita walaupun dalam keadaan sulit sekalipun. Dan di sini Nabi Musa mengajarkan tentang bagaimana konsep syukur yang benar.
Konsep syukur yang benar adalah mampu melihat kebaikan Allah, kebaikan yang Allah berikan kepada kita, bahkan di keadaan yang tidak nyaman sekalipun. Itu syukur yang terbaik yang bisa dilakukan. Syukur bukan berarti kita nunggu nikmat dulu, karena kalau seperti itu tidak ada syukur. Karena orang ketika sudah nikmat dengan satu hal, ada orang yang gajinya tadi 5 juta per bulan, dan dia berharap kalau gaji saya 10 juta per bulan mungkin saya bersyukur. Dan ketika gajinya 10 juta per bulan, apakah dia bersyukur? Tidak. Dia berharap gajinya 20 juta sebulan. 10 juta sebulan dia bersyukur di bulan pertama saja. Di bulan keempat, bulan kelima dia mulai berpikir 10 juta pun tidak cukup. Bahkan Rasul mengatakan bagi seorang manusia, jika diberikan untuk dia lembah, satu lembah itu isinya emas semua, atau satu bukit itu emas semua, kira-kira dia merasa cukup atau tidak? Rasul mengatakan tidak. Dia akan minta satu bukit lagi emas. Dan tidak ada rasa cukup bagi manusia. Karena itu syukur itu harus dihadirkan bukan saja ketika lapang, tapi juga ketika sempit. Dan Nabi Musa mengatakan pada saat sulit itu, ingatlah ketika Tuhanmu mengatakan, sungguh jika kalian bersyukur, sungguh pasti aku akan tambah. Dan tugas kita dalam keadaan apapun, kita perlu kembali memperhatikan kehidupan kita, dan kita lihat apa kebaikan yang masih ada di diri kita, apa kebaikan yang masih ada dalam keluarga kita. Dan kita perlu ingat kebaikan kecil itu. Dan Allah mengatakan kalau kebaikan kecil itu, walaupun kita berada di masalah yang sangat rumit, tapi ada sedikit kebaikan kecil yang kita ingat, Allah mengatakan la azidannakum, sungguh pasti aku akan tambah. Itulah kunci syukur. Kenapa? Dengan mampu melihat kebaikan kecil, itu Allah akan memudahkan kita untuk memperbaiki diri. Tapi kalau kita tidak bersyukur, hal yang selalu kita lihat adalah pintu yang tertutup. Dan Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap ada pintu tertutup, minimal ada 2 pintu yang terbuka. Itu tafsir dari kata inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Allah sebut 2 kali. Kenapa? Ulama mengatakan setiap ada satu pintu yang tertutup, setidaknya di saat yang sama Allah membukakan minimal bukan maksimal, minimal setidaknya Allah bukakan 2 pintu, 3 bahkan lebih. Namun masalahnya manusia, jika dia dihantam oleh masalah, dia hanya fokus pada pintu yang tertutup. Dia duduk di depan pintu yang tertutup dan dia meratapi nasibnya habis-habisan. Komplain sosial media, cerita kemana nasibnya terus. Ya sedih, itu manusiawi. Tapi kalau kita meratapi pintu yang tertutup, kita lupa bahwa berapa banyak pintu yang Allah bukakan untuk kita. Dan Nabi Musa mengajarkan, coba kita belajar melihat kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Dan Allah katakan la in syakartum, lam itu lam taukid, artinya sungguh benar-benar. Sungguh benar-benar jika kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh pasti aku akan tambah. Dan sebaliknya Allah katakan wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sungguh jika kalian kufur, jika kalian memilih untuk tidak bersyukur, Allah mengatakan inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Allah tidak katakan sungguh pasti aku akan azab, di antara rahmatnya Allah. Kata Allah, jika kalian bersyukur aku tambah. Jika kalian tidak bersyukur, Allah tidak katakan aku kurangi, tapi Allah berikan informasi kepada kita, kalau kita tidak bersyukur di keadaan yang sulit itu, kata Allah, ada kemungkinan yang lebih buruk dari itu, dan kita akan terima itu. Maka fokus kita di sini seperti sebuah kamera, lensa kamera, jika dia fokus kepada satu hal, yang lain akan blur. Dan kita kalau fokus pada masalah saja, kita akan blur, kita akan kabur, dan tidak akan mampu melihat semua nikmat yang Allah berikan untuk kita. Maka dalam hidup itu belajarlah untuk melihat, fokus pada kebaikan yang ada dalam hidup kita. Dengan fokusnya itu, kita akan buram, akan dibikin kabur pada hal-hal buruk dalam hidup. Dan kita mulai belajar memperbaiki kebaikan-kebaikan yang ada dalam hidup kita, sedikit apapun. Dan dengan itu kata Allah, la azidannakum, sungguh aku akan tambah. Dan terakhir Allah mengatakan, mengabadikan kalimat Nabi Musa, wa qala Musa, dan Musa berkata, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Jika kalian semua kufur, Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, seandainya kalian semua Bani Israel kufur, tidak bersyukur pada Allah, wa man fil ardi jami'an, dan semua orang di planet bumi ini tidak satu pun yang bersyukur pada Allah, fa innallaha laghaniyyun hamid, sungguh Allah maha kaya dan Allah maha terpuji. Nabi Musa kembali tegaskan bahwa syukur itu tidak menguntungkan Allah sama sekali. Syukur itu murni hanya menguntungkan diri kita saja. Setiap menghadapi masalah, kita bisa punya pilihan untuk melihat kebaikan dari masalah itu dan bersyukur pada Allah masih ada kebaikan yang bisa kita bangun, yang bisa kita lakukan, atau kita bisa komplain habis-habisan. Dan apapun yang kita lakukan tidak ada pengaruhnya pada Allah. Semua syukur yang kita lakukan kembali kebaikannya pada diri sendiri. Dan Allah menjanjikan itu kepada kita semua. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur, hamba-hambanya yang mampu melihat kebaikan dari semua keadaan yang ada, dan semoga Allah jadikan kita, keluarga kita dan anak keturunan kita tumbuh besar melihat para ayah yang selalu senantiasa mencoba bersyukur dalam hidupnya.
Dan ayah yang selalu bersyukur dalam hidupnya itulah yang diperhatikan anaknya, dan anak-anaknya akan tumbuh besar menjadi masyarakat yang bersyukur, masyarakat yang positif, masyarakat yang berupaya melihat kebaikan di zaman yang serusak apapun. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadiruna inni usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم أمورنا وأمورنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر فأقيموا الصلاة